Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 5 saham dengan kinerja bagus yang berpotensi naik dan bullish reversal. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Saham pertama yang akan kita analisa baik secara fundamental dan juga teknikal adalah saham ISAT, yakni PT Indosat Tbk di sektor telekomunikasi dan masuk juga ya ke saham syariah. Jadi untuk ISAT di hari Jumat lalu sempat mengalami kenaikan kembali 1,66% di harga Rp2.450 per saham. Dan secara fundamental kita lihat kinerja saham ISAT pada semester 1 2024 alias pada kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini laba bersihnya masih mengalami kenaikan sehingga kinerjanya masih sangat positif. Pada kuartal 1 secara year on year naik dari 929 miliar menjadi 1,2 triliunan. Sedangkan pada kuartal 2 2024 secara year on year juga naik dari 979 miliar menjadi 1,4 triliunan guys ya. Kita melihat kemarin sebelum melakukan stock split, saham ISAT ini harga sahamnya malah turun dan kita lihat juga sudah oversold guys ya. Nanti kita akan bahas lah ya bagaimana menariknya saham ISAT ini. Secara valuasi PE ratio di angka 14,4 kali dengan PBV 2,5 kali. Kalau misal teman-teman ingin membandingkan secara valuasi dengan saham di sektor sejenis, teman-teman bisa menggunakan ya menu comparison di Stockbit Sekuritas ya, teman-teman bisa bandingkan ISAT, Telkom dan juga EXCL seperti itu. Lalu dari sisi profitabilitas, net profit margin 10% dengan dividen yield 2,74% dan termasuk saham yang rutin bagi dividen dengan ROE 17%-an. Jadi kita melihat secara kinerja dan fundamental saham ISAT ini masih sangat menarik. Nah, secara teknikal gimana Kak? Nah, ternyata saham ISAT ini sempat turun guys ya sebelum stock split dari sekitar 2.800-an hingga ke level 2.400-an. Dan kita lihat di hari Jumat lalu ada kenaikan 1,6% dan closing di 2450 ya atau 2450-an dan juga posisi saat ini masih di zona oversold-nya. Kita lihat guys ya dari broker summary ternyata cukup netral di all investor alias di sini akumulasi dan distribusinya masih cukup imbang guys ya. Di sini kita menggunakan analisa teknikal menggunakan Stockbit Sekuritas yang biasa kita gunakan juga untuk analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Ada beberapa keuntungan guys ya ketika kita melakukan charting analisa teknikal menggunakan Stockbit Sekuritas. Yang pertama yang saya suka adalah dari sisi bandarmologinya, di mana di sini average-nya ini sudah diperlihatkan secara jelas guys ya bahwa ketika indikatornya ini netral berarti akumulasi dan distribusi antara investor asing dan juga investor domestik itu cukup imbang. Nanti kita bisa rubah guys ya di all investor ini kita misalkan rubah ke domestik. Nah, di sini untuk domestiknya cenderung melakukan distribusi itu dari NI, AZ dan juga AK ya versi domestik. Sedangkan untuk investor asing ini terpantau akumulasi cukup besar guys ya, terutama dari YU, AK, ZP dan juga KK. Nah, ini adalah indikator yang paling saya sukai guys ya dari Stockbit Sekuritas karena ya secara otomatis ini akan diupdate guys ya setiap hari setelah closing market seperti itu. Nah, coba kita kesampingkan dulu ya karena memang ini masih ada net buy dari investor asing maksud saya sebesar 17,21 miliar. Jadi meskipun harga ISAT ini sedang turun, tapi di 3 hari terakhir ini cenderung akumulasi asing guys. Jadi cukup oke ya, akumulasi asingnya masih cukup besar. Dan kalau misal teman-teman ingin menggunakan indikator lain juga bisa ya guys ya. Di mix lebih dari 5 indikator juga masih oke. Berbeda dengan trading view, teman-teman akan dibatasi hanya menggunakan variabel atau 2 indikator saja. Nah, di sini kita pun bisa menggunakan foreign flow underlay di mana akumulasi asing ini masih cukup konsisten dan tidak turun seperti itu. Jadi untuk saham ISAT ya kita menggunakan foreign flow underlay ternyata masih oke, akumulasinya dan net buy-nya juga masih cukup tinggi ya, 17,21 miliaran. Oke guys, jadi untuk saham ISAT ini sebenarnya dia tepat berada di area supportnya guys. Karena kalau misalnya kita lihat ada support ya di sekitar 2400 uh, 2400 sampai 2380-an guys. Dan ini menjadi support ya di bawah MA 150 dan di bawah MA 50-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat penurunan yang sudah terjadi di saham ISAT dari area high sebelumnya ini sudah turun sekitar 14%-an. Dan jika kita mau ambil upside tertingginya sampai di resisten tertinggi
yaitu di sekitar 2.900-an guys ya, karena ini kan sudah stock split, jadi ada upside sebesar 24,27%. Yang mana menurut saya pribadi ini upside yang sangat menarik, apalagi ISAT sedang berada di zona oversold plus sedang berada di zona supportnya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut teman-teman saham ISAT ini menarik, boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya, dan kembali lagi disclaimer on. Oke guys, ini saham pertama yang akan saya masukkan ke dalam watchlist ya, terutama untuk besok hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Selanjutnya saya akan bahas juga saham Cepin, yang mana Cepin pada hari Jumat lalu itu mengalami kenaikan 2%-an guys ya, di harga Rp5.100 per saham. Sebenarnya kita juga sempat ya membandingkan antara Cepin, JPFA dan juga Main di video sebelumnya, yang mungkin teman-teman juga sudah melihat guys ya. Dari sisi kinerja kita melihat memang pada kuartal 2 2024 sempat mengalami sedikit penurunan guys ya, dari 1,1 triliun menjadi 1 triliunan saja. Tapi pada kuartal 1 2024 secara year on year kinerjanya masih sangat positif, naik dari 241 miliar menjadi 711 miliar. Yang berarti pada semester 1 2024 ya, di tahun ini laba dari Cepin ini masih cukup stabil dan mengalami kenaikan, seperti itu. Secara valuasi ya, kalau misal kita bandingkan dengan JPFA memang masih lebih murah JPFA guys ya, di mana PE ratio dari Cepin 23 kali ya, dengan PBV 2,96 kali. Lalu dari sisi profitabilitas 6,2%, tapi market cap-nya ini menjadi yang terbesar ya di antara saham-saham sektor poultry sebesar 83,6 triliunan guys untuk market cap-nya Cepin. Selanjutnya Cepin dividennya pun tidak terlalu besar, yieldnya hanya 0,59% saja dengan ROE 9,57%. Ya, kita melihat kinerja dari Cepin ini masih sangat positif dan secara teknikal kita melihat saham Cepin juga sangat menarik ya, apalagi sempat turun juga ke level supportnya. Nah, jadi untuk Cepin di hari Jumat kemarin tanggal 18 Oktober ada akumulasi yang cukup besar itu dari BBAK, KZ dan juga BK. Jika kita rubah guys ya ke investor domestik, maka domestiknya ini cukup netral, ya cukup imbang ya antara akumulasi dan distribusi dari investor domestik, sedangkan investor asing atau foreign ini cenderung akumulasi cukup besar, terutama dari AK, BK, CC, TPYU dan juga ZP. Jadi overall ada akumulasi dari asing dan net buy 15,32 miliar guys ya. Ini sangat menarik untuk saham Cepin karena kemarin kita melihat ya, dan sebenarnya sempat kita bahas beberapa kali ya untuk saham Cepin ini, ketika Cepin itu turun dari 5.600-an sampai di sekitar 4.700 guys. Nah, kita juga sempat bahas ya ketika Cepin ini berada di bawah, ketika Cepin turun 14,98%. Lalu Cepin ini sempat naik guys ya, dia sempat naik tapi masih gagal break MA150-nya sehingga saham Cepin ini malah kembali turun dan bahkan sempat ya berada di bawah level support sebelumnya. Jadi untuk saham Cepin ketika di awal Oktober ternyata perlahan-lahan mulai naik kembali, kita cukup optimis bahwa Cepin ini malah bisa lanjut naik dan bullish reversal. Dan ternyata benar-benar terjadi guys ya, ketika sudah terpantau adanya akumulasi dari asing dan dia bisa bangkit dari zona oversold-nya, maka saham Cepin perlahan-lahan mulai recover kembali guys. Nah, kalau misal kurang jelas seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini dia mulai recover ya di 3 hari sejak 1 Oktober 2024, harga sahamnya perlahan-lahan mulai naik kembali. Ini artinya sudah jenuh jual alias sudah oversold untuk saham Cepinnya. Gimana guys untuk saham Cepin? Apakah menurut teman-teman menarik atau teman-teman mungkin sudah pegang saham lain di sektor poultry-nya? Mungkin sudah pegang Java atau sudah pegang Main guys ya. Silahkan berkomentar. Oke guys, kita lanjut ke saham ketiga yaitu saham Emior atau PT Mayora Indah Tbk di sektor makanan dan juga minuman ya, atau consumer non cyclical. Jadi untuk saham Mayora kita lihat ya di hari Jumat lalu ada kenaikan 0,75% di harga Rp2.670 per saham ya. Cukup sideways lah di hari Jumat kemarin. Secara kinerja kita melihat kinerja dari Mayora ini masih sangat positif, di mana pada kuartal 1 2024 labanya naik secara year on year dari 727 miliar menjadi 1,1 triliunan. Sedangkan pada kuartal 2 juga masih naik secara year on year dari 492 miliar menjadi 606 miliar guys. Sehingga kinerja dari Mayora ini masih sangat bagus.
Berdasarkan valuasinya, PE ratio 17,3 kali dengan PBV 3,84 kali, dan memang untuk saham-saham consumer rata-rata secara valuasi sudah cukup tinggi. Dari sisi NPM atau net profit margin 8,12% cukup bagus guys ya, dengan dividen yield yang tidak terlalu besar, hanya 2% saja. Lalu kita lihat ROE-nya itu 23,78%. Secara rasio fundamental saya cukup suka ya guys ya dengan saham Mayora ini. Gimana dengan teknikalnya Kak? Nah, teknikalnya kita akan coba lihat bersama-sama guys. Dari sisi broker summary guys ya, kita melihat all investor di sini normal akumulasi, yang berarti cenderung akumulasi dari BK, NIZ, PKZ, tapi nominalnya tidak terlalu besar guys ya, alias ya cukup normal lah akumulasinya. Nah, yang bagus itu adalah ketika ada big akumulasi, seperti itu. Langsung saja kita ke foreign, ya ternyata investor asing yang banyak melakukan akumulasi di saham Mayora ini. Ya, ada BKZ, PKZ, dan juga BB ya, yang akumulasi secara besar-besaran, bahkan dari BK itu 8,3 miliar untuk akumulasinya. Sedangkan secara overall, akumulasi dari investor asing adalah 11 miliaran guys untuk saham Mayora ini. Dan ternyata ketika turun ya dari harga 2.900-an ya, bahkan sempat ke 3.000, saham Mayora ini dia sempat turun sampai di harga 2.623 dengan koreksi sekitar 12,67%. Namun ini masih di zona uptrend. Nah, ketika Mayora ini sempat turun ya 12%-an tadi, kita lihat dia ada tanda-tanda reversal nih guys. Yang pertama, tanda reversalnya adalah adanya rejection ya dari support terdekatnya. Nah, ini kan sebenarnya support guys ya. Nah, ini menjadi area support terdekat untuk saham Mayora. Ketika menyentuh level support ini, maka ternyata saham Mayora ini bisa kembali naik dan mulai sideways kembali. Lalu kita melihat Mayora di harga saat ini pun masih di zona oversold, dengan investor asing yang di 1 bulan ini masih cenderung melakukan akumulasi di saham Mayora. Jadi, penurunan kemarin kita nilai sebagai koreksi yang normal saja, seperti itu. Menurut saya sih Mayora ini cukup menarik guys. Kita akan coba pantau dan akan masukkan ke dalam watchlist untuk hari Senin besok. Untuk saham keempat, di sini saya akan bahas juga saham Elsa. Untuk Elsa masih cukup sideways di harga Rp484 per saham. Dan kita lihat secara kinerja, laba bersih pada kuartal 1 secara year on year itu naik ya guys ya, dari 115 miliar menjadi 183 miliar. Sedangkan pada kuartal 2 juga naik ya, dari 135 miliar menjadi 260 miliaran. Secara valuasi masih sangat undervalue dengan PE ratio 3,9 kali dan PBV 0,76 kali. Lalu profitabilitas net profit margin 8% dan dividen yield yang cukup menarik ya, 5,7% terakhir bagi dividen di 28 Mei 2024 dengan ROE 14,9%-an. Jadi secara fundamental dan juga kinerja laba sahamnya, saham Elsa ini masih sangat layak untuk diperhitungkan. Tapi karena harga komoditas crude oil WTI dan juga Brent oil ini sedang mengalami koreksi ya, jadi Elsa itu ketika dia sempat naik ke 530-an malah kembali turun di sekitar support MA50-nya. Jadi untuk saham Elsa kita belum melihat ya adanya tanda-tanda akumulasi kembali terutama dari investor asing. Ya, ada cukup netral sebenarnya, tapi cenderung distribusi ya dari AK dan juga BK, namun LG, CP, dan ZP terpantau akumulasi. Coba kita cek investor asingnya. Asing cukup netral ya, tapi cenderung distribusi dari AK, BK, dan juga CC. Seperti itu guys. Jadi untuk Elsa, apa yang kita tunggu adalah laporan kinerja pada kuartal 3 2024. Ketika nanti kinerja kuartal 3-nya bagus, maka ada potensi Elsa bisa bagi dividen yang lebih besar dibandingkan di tahun ini. Seperti itu. Apalagi di level saat ini Elsa kita lihat dia cenderung berada di zona oversold-nya, dan kita pun melihat ya guys ya di tanggal 16 Oktober sempat ada akumulasi. Coba kita cek ya untuk foreign flow underlay. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya guys ya, sempat ada akumulasi yang cukup besar dari asing itu di 7 Oktober dan juga di 16 Oktober. Nah, ketika foreign flow underlay-nya ini naik, maka kita melihat di sini ada akumulasi yang cukup menarik ya dari investor asing, meskipun di 2 hari terakhir tanggal 17 dan 18 asingnya tidak terlalu aktif seperti itu. Jadi overall untuk saham Elsa ini sendiri ya, kita melihat ini menjadi saham incaran kita, dengan catatan laba di kuartal 3 kita harapkan ada peningkatan. Maka kita akan coba koleksi kembali saham Elsa ini.
Selanjutnya, yang kelima adalah saham Telkom, guys ya. Jadi untuk saham Telkom atau PT Telkom Indonesia Persero Tbk di sektor telekomunikasi, kita melihat di hari Jumat kemarin ada kenaikan 1,97% di harga Rp3.100 per saham. Lalu untuk Telkom sendiri secara kinerja sebenarnya ini seharusnya ada kenaikan ya, terutama pada kuartal 2 2024 dari laporan keuangannya seharusnya net income dari Telkom pada Q2 itu naik. Itu seharusnya. Tapi karena ada program pensiun dini dan Telkom ini harus memberikan pesangon ya untuk karyawan yang menerima program pensiun tersebut, maka Telkom itu ada defisit ya dari net income-nya sekitar 1,2 triliunan. Seperti itu guys. Jadi seharusnya laba net income pada kuartal 2 saham Telkom ini sekitar 6,9 triliunan gitu ya. Seharusnya ada naik nih dari 6,3 menjadi 6,9. Tapi kembali lagi karena adanya program pensiun dini tadi, maka laba Telkom ya berkurang 1,2 triliun. Seperti itu guys ya. Jadi untuk Telkom kita cukup yakin ya bahwa kuartal 3 nanti labanya juga bisa naik kembali seperti itu. Oke guys, dari sisi valuasi ya, P/E ratio 13 kali dan PBV 2,3 kali, kita melihat valuasi dari Telkom ini cukup menarik, apalagi jika kita lihat nanti ya dari sisi teknikalnya. Dengan dividen yield yang lebih besar dibandingkan dengan ISAT, kita lihat Telkom ini harga sahamnya juga masih di level yang cukup rendah, sehingga ada potensi dividen yield juga bisa lebih besar. Lalu return on equity 18,10%-an, sehingga fundamental Telkom kita nilai ini masih bagus. Jadi untuk saham Telkom, di hari Jumat lalu kita melihat ya mulai ada tanda-tanda kenaikan kembali dan bullish reversal naik 1,97% dan closing di Rp3.100 per saham. Padahal sempat naik ke area high di Rp3.130 per sahamnya. Nah, jadi untuk saham Telkom jika kita pantau guys ya, akumulasinya ternyata ada normal akumulasi, tapi jika kita cek investor asing, maka akumulasi dari asing ini sudah jauh lebih besar, yaitu dari RXZPDXBB, lalu ada BKYUTP, AKSQ, dan juga HP. Nah, jika teman-teman ingin tahu siapa aja yang berada di balik kode ini, maka teman-teman tinggal klik saja. Misalkan BK, di sini ada JP Morgan, guys ya, seperti itu. Jadi untuk saham Telkom, kembali lagi kita akan menggunakan foreign flow underlay untuk melihat kecenderungan dari investor asing ya. Nah, di sini kita melihat bahwa di hari Jumat lalu itu masih net buy 166 miliaran. Sedangkan foreign flow underlay di saham Telkom juga terus mengalami kenaikan guys ya. Jadi untuk saham Telkom kita cukup optimis bahwa Telkom ini ada tanda bullish reversal gitu ya. Nah, sebenarnya tanda bullish reversal itu ketika dia berhasil breakout ya di MA 50-nya. Jadi ini adalah tanda bullish reversal sudah ada di tanggal 17 Oktober di hari Kamis gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin kemarin juga baru membeli ya saham Telkom, silahkan lanjut di hold karena kita melihat potensinya masih sangat menarik. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ya silahkan tuliskan saja di kolom komentar, nanti akan coba kita bantu untuk lakukan analisa guys ya. Jadi saham pertama tadi ya kita akan runtut terlebih dahulu. Yang pertama adalah ISAT, yang kedua adalah Cepin, lalu yang ketiga adalah Mayora, yang keempat adalah Elsa, lalu yang kelima adalah saham Telkom, seperti itu. Oke guys, semoga video ini membantu untuk teman-teman ya dalam menganalisa saham, dan kalau misal teman-teman ingin menganalisa ya saham-saham yang ingin diinvestasi dengan lebih mudah, silahkan teman-teman download saja gitu ya dan juga daftar di Stockbit Sekuritas gitu ya. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.